Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial cara menginstal Ubuntu di VirtualBox dan sharing data. Baik, pertama-tama kita sudah mendownload Oracle VirtualBox-nya. Nah, tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Nah, setelah itu di sini kita bikin buat folder baru. Di sini terus kita buat folder dan kasih nama Ubuntu, foldernya Ubuntu ya. Nah, setelah itu kita kembali ke VirtualBox. Nah, setelah di VirtualBox kita klik new, kemudian di sini kita ketik Ubuntu dan kita cari folder yang tadi yang telah kita buat, pencet itu, terus folder di data D, klik Ubuntu, kemudian klik folder. Nah, di sini kita bisa lihat kan tipenya itu Linux, versinya Ubuntu 6.4 bit. Nah, di sini memory size-nya kalian terserah mau menggunakan berapa. Di sini saya mau menggunakan 3 GB saja. Kemudian next. Nah, di bagian ini kita pilih yang ini, kemudian create. Di sini juga kita bagian itu aja pilih, kemudian next. Di sini dynamical kita next. Nah, di sini kita pakai size 10 GB saja ya. Langsung kita create. Nah, apabila sudah selesai, lalu kemudian kita ke setting, kemudian pilih storage-nya, kemudian ke empty. Nah, setelah itu kita pencet tanda kaset seperti ini. Nah, di sini teman-teman udah pastikan udah download ISO dari Ubuntu-nya ya. Terserah mau versi berapa saja. Di sini kita langsung aja ke choose file disk. Nah, di sini kan udah ada nih Ubuntu-nya. Kita klik, kita open, kemudian kita oke. Setelah itu kita pencet saja start. Nah, di sini sudah terlihat ada beberapa pilihan ya. Kita pilih yang try or install Ubuntu saja. Nah, di sini kita saat proses installnya kita tunggu saja beberapa lama ya, soalnya di sini dalam proses penginstalannya cukup memakan waktu yang sangat lama. Nah, setelah menunggu beberapa lama, akhirnya kita setelah ini di sini tampilannya akan begini. Kita pilih yang English bahasanya, kemudian kita install Ubuntu saja langsung. Nah, di sini juga saya memakai English juga di keyboard layoutnya, kemudian continue. Nah, di bagian sininya sudah benar ya teman-teman, kemudian kita continue aja, tunggu beberapa saat ya. Nah, setelah itu maka akan muncul installation type-nya. Nah, kita di sini pilih erase disk aja, gak usah diapa-apain ya guys. Terus kita pilih install now aja. Nah, di sini kita langsung continue saja. Nah, di sini kita tunggu saja ya sampai muncul tulisan seperti ini. Nah, di sini kita sudah tampilan ini, where are you? Karena saya berada di Jakarta, langsung saja Jakarta, kemudian klik continue. Nah, di sini who are you? Nah, kita ketikkan nama kita sendiri. Nama saya kan Noviska, jadi di sini Noviska, kemudian masukkan passwordnya. Konfirmasi passwordnya juga. Nah, password sama username inilah yang akan kita masuk ke Ubuntu. Terus kita klik continue aja ya langsung.
Tunggu saja, ini instalasinya lumayan agak lama, jadi kita tunggu sampai selesai. Nah, setelah sekian lama kita menunggu, akhirnya installation complete. Kemudian kita langsung saja ya restart now. Biarkan dia merestart sendirinya ntar. Nah, di sini kita harus menunggu lumayan agak lama lagi ya. Oke, setelah kita restart, nah tampilannya bakal seperti ini ya. Kemudian kita langsung klik saja. Kemudian tadi masukkan password yang telah kita buat. Tunggu, klik enter. Nah, di sininya kita skip saja langsung. Nah, langsung di sini next aja. Next lagi. Next. Dan nah, inilah kita sudah berhasil menginstal Ubuntu dalam VirtualBox. Jadi tampilannya seperti ini ya. Nah, karena instalasi Ubuntunya telah berhasil, maka kita akan coba sharing data dari Windows ke VirtualBox-nya. Ikuti terus caranya ya. Nah, pertama-tama kita close aja dulu Ubuntunya. Di sini power off the mechanic dulu. Di oke. Kemudian kita pertama-tama kita buat folder dulu. Di sini kita simpan di data D aja ya. Klik new, bikin folder baru. Nah, di sini kita namain foldernya. Nah, kita bikin foldernya to Linux aja kita namainnya. Kemudian enter. Nah, setelah selesai kita ke VirtualBox yang tadi. Nah, di bagian setting ini kita klik saja. Kemudian cari kita ke share folder. Klik. Nah, di sini di share folder ini kita langsung klik aja yang tanda tambah ini. Kita klik. Nah, di sini kita di bagian sini kita cari saja order. Kita cari file yang kita buat tadi di to Linux, kemudian select folder. Nah, di sini kita gunakan auto mount-nya, langsung oke aja. Nah, setelah itu kita langsung saja klik start. Nah, setelah kita menunggu beberapa waktu, ini tampilan Ubuntu-nya, kita langsung ke folder. Di sini kita klik kanan, bikin folder baru. Di sini saya bikin folder namanya to Windows. Langsung saja create. Nah, setelah tampilan sini, kita klik kanan lagi karena kita butuh sentuhan terminal. Klik open in terminal. Kemudian di sini kita ketikkan. Nah, di bagian terminal ini kita ketikkan touch monshare.sh. Nah, setelah selesai kita langsung aja enter. Nah, kita close dulu terminalnya. Nah, di sini kan sudah ada nama filenya, yaitu mons.share.sh. Nah, di sini kita klik 2 kali, kemudian muncul perintah seperti ini. Lalu kita masukkan
Di bagian perintah ini kita tuliskan sudo mount mint pbox f, kemudian selanjutnya kita masukkan nama folder yang ada di Windows yang kita tadi buat, yaitu to Linux, dan nama folder yang ada di VirtualBox-nya yaitu to Windows. Setelah selesai, kemudian kita save saja. Kemudian close. Nah, pada bagian device-nya kita ubah drag and drop-nya di bagian ini ya guys. Kita cek lagi. Sudah. Kemudian setelah itu kita buka lagi ini, klik kanan properties. Di bagian permissionnya kita allow aja ya guys, di bagian ini centang, di close. Kemudian kita buka lagi perintah terminalnya dengan klik kanan, terus open terminal. Nah, di sini kita masukkan bagian ini, kita berikan perintah yaitu monshare.sh, kemudian enter. Nah, di sini kita masukkan password yang telah kita buat, kemudian enter lagi. Nah, jika sudah seperti ini berarti password yang telah kita buat itu telah berhasil kita masukkan. Setelah semuanya telah selesai, mari kita coba. Di sini foldernya masih kosong. Kita coba kopikan foto yang ini ke dalam folder to Linux yang kita buat tadi. Nih, ini sudah saya kopikan filenya, satu file. Kemudian kita kembali ke VirtualBox-nya. Klik file yang dibikin. Nah, sudah ada nih yang dari Windows, file dari Windows. Kemudian kita coba lagi cari file yang lain. Ini kita copy lagi, kemudian paste lagi di sini. Nah, setelah kita coba buka lagi. Nah, sudah ada kan? Berarti cara install dan share data Windows to Linux telah berhasil. Selamat mencoba.